dari Sabang sampai Merauke, mahasiswa Papua menuntut terkait apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Baik, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi hari ini. Bahwa selain itu pula perlu saya sampaikan kepada aparat keamanan, mungkin juga belum melihat apa yang terjadi di daerah Tembrau di sana. Bahwa ada beberapa pemuda dan kemudian masyarakat di Tembrau dilakukan kekerasan oleh aparat keamanan, dan itu sedang diadvokasi oleh pihak yang berwajib, oleh pihak yang terkait, bahwa aparat keamanan bentuk represif, bentuk militerisme masih terjadi sampai hari ini di tanah Papua, kawan-kawan. Apakah ini ada NKRI harga mati yang kemudian dipropagandakan oleh negara? NKRI harga mati, bukankah NKRI harga mati itu adalah wilayah yang kemudian radikal, namun terjadi represif terhadap aktivis, represif terhadap mahasiswa, bentuk kriminalitas dan militerisme masih terjadi dan bahkan sangat terstruktur dan tersistematis terjadi di tengah Papua, kawan-kawan. Lalu kemudian persoalan OSIS ini pula, OSIS ini tidak menjadi solusi bagi rakyat Papua. OSIS ini adalah produk yang gagal. Ada salah satu hak, ada salah satu persoalan, ada satu hak yang kemudian dituntut oleh rakyat Papua. Bukan OSIS, bukan kebijakan pembangunan jalan di mana-mana. Yang dituntut itu adalah merdeka. Kawan-kawan, apa yang dituntut kawan-kawan? Merdeka, merdeka. Terima kasih. Baik, semangat kawan-kawan. Papua, Papua, referendum, referendum, fokus. Fokus. Ya, kita harus sepakat fokus, kawan-kawan. Hari ini kita hadir di sini. Kami mengetahui bahwa rakyat Papua, kami tidak minta fokus, kami minta referendum. Hak berdemokrasi sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua itu adalah solusi damai untuk menyelesaikan pelanggaran masalah permasalahan yang terjadi pada Papua. Mereka itu harga mati, kawan-kawan. Iya. Baik, kawan-kawan yang nanti mau orasi bisa langsung ke naik ke sini komando. Hidup bangsa Papua! Hidup bangsa Papua! Hidup bangsa Papua! Selamat siang para polisi yang sudah melindungi kami selama aksi. Tujuan kami di sini adalah khusus jelas. Papua, referendum, Papua. Kawan-kawan, apakah OSIS ini bicara Papua bagaimana juga? Diskriminasi, dibunuh oleh militer, jadi pagi di Papua. Maka itu kami mewakili rakyat Papua tolong OSIS dengan tegas, tolong. Kami orang Papua tidak butuh OSIS lagi saat ini sekarang kita mau merdeka. Referendum. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak negeri, tolong dengar aspirasi kami saat ini. Kami ingin merdeka. Merdeka itu hak segala bangsa. Mudah-mudahan dapat kita tahu dari apa sendiri yang terciptakan. Masa kan tidak undang-undang sendiri kami yang berkuasa sendiri. Itu kan tidak ada. Dari tujuan kami di sini merdeka, tidak ada selain dari itu. Selamat siang kepada selama 20 tahun, selama masa OSIS, bahwa OSIS itu terhadap tanah Papua sebagai bentuk penistimewaan, tetapi yang terjadi selama 20 tahun pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan, korupsi di mana-mana,
kemiskinan masih terjadi dan terbukti Papua dan Papua Barat masih di urutan terakhir di angka kemiskinan Republik Indonesia. Di mana fungsi Otsus? Di mana fungsi Otsus? Lalu NKRI bilang dari masalah pelanggaran HAM dan lain-lain. Tapi yang terjadi, saya kira perlu didengar oleh Tito Karnavian. Otsus Papua adalah pembohongan terhadap rakyat Papua. Pembohongan. Karena itu saya sepakat dengan teman-teman. Saya sepakat dengan teman-teman hari ini kita menolak Otsus dan apa teman-teman? Referendum. Kita sepakat referendum. Karena kita sudah lama hidup dalam penderitaan, sudah lama hidup dalam sengsara, sudah lama hidup dalam penipuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita melihat sejarah Papua yang baru diakui tahun 1963, dan saat itu juga ternyata Indonesia bertujuan untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam di Papua. Dan ketika masyarakat Papua marah tahun 1999, lalu pemerintah Indonesia membohongi masyarakat Papua dengan memberikan Otsus. Katanya Otsus itu untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Di mana kesejahteraan yang dimaksud dengan pemerintah? Justru karena Otsus itu telah melindungi sikap-sikap pemerintah, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat Papua. Karena itu hari ini saya minta aparat keamanan juga tidak membatasi kami untuk menyampaikan aspirasi, dan kami segera bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyampaikan aspirasi kami. Tolak Otsus Papua. Kejadian juga di Wamena di Timika sampai hari ini belum terselesaikan, kawan-kawan. Orang Papua kami ditembak, kami dikriminalisasi, kami tabrak lari. Orang Papua selalu dibunuh, kawan-kawan. Setiap hari kawan-kawan, orang Papua selalu dibunuh, kawan-kawan. Mau sampai kapan kita mengakhiri penindasan tanah Papua, kawan-kawan? Otsus adalah untuk masuk untuk mengakhiri penindasan di tanah Papua, kawan-kawan. Otsus ini menjadi penawaran elit politik di Papua yang selalu makan dalam darah Otsus. Pada hari ini, kawan-kawan, Otsus harus dikembalikan kepada Jakarta. Orang Papua hari ini sudah tolak, kawan-kawan. DPR tidak bisa mewakili rakyat Papua, kawan-kawan. Harus dikembalikan kembali sebagai sesuai dengan amanat Otsus pasal 77. Otsus dikembalikan kepada rakyat Papua. Tanyakan kepada rakyat Papua. Rakyat Papua minta apa, kawan-kawan? Hari ini kami mengutuk keras DPR Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk melanjutkan Otsus 70. Hari ini, kawan-kawan, Manokwari, Sorong, Biak, Serui, Yaukimo, Wamena, Timika, masyarakat asli Papua semua menolak Otsus. Maka hari ini kita turun di depan Kemendagri, kita mewakili, kawan-kawan, semua orang Papua, kawan-kawan. Di Papua mereka tidak bisa kurus seperti kami hari ini, kawan-kawan. Kita yang di sini, kawan-kawan, di Jalan itu tentunya kami sudah diintimidasi. Apalagi teman-teman kami saudara kami di Papua, kawan-kawan. Maka hari ini kami turun sebagai rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke, kami menolak Otsus, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, Papua, iya, itu adalah terakhir Papua merdeka. Ya, baik, terima kasih. Masih semangat, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang teman-teman kepolisian
bahwa kehadiran kami pada kesempatan yang baik ini di bawah terik matahari yang panas ini, kami atas nama Aliansi Papua hadir di hadapan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan bahwa di negeri kami di Papua sana terjadi intimidasi, perampokan, penjajahan di atas bumi sendiri. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Yang sepakat, saya minta tangan kanan dan catatan kiri terkepal kawan-kawan. Saya minta tangan kiri terkepal kawan-kawan. Perjuangan kita pada kesempatan hari ini, Tuhan merestui perjuangan kita pada kesempatan hari ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Perjuangan kita pada kesempatan hari ini, para pejuang-pejuang kita terdahulu merestui apa yang kemudian kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Mereka. Terus saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri bahwa kehadiran kami ada di sini adalah anak negeri satu nanti akan memperjuangkan hak dan martabat rakyat Papua. Sepakat kawan-kawan? Pengungkapan aktivis Papua itu adalah pengungkapan demokrasi di negeri ini. Maka dari itu, kami atas nama Aliansi Papua Bersatu hadir di sini untuk meminta kepada saudara Tito Karnavian untuk menolak Otsus II. Sepakat? Permintaan kita apa, kawan-kawan? Permintaan kita apa, kawan-kawan? Permintaan kita adalah tolak Otsus dan referendum. Yes. Negara tidak berpihak kepada kita, kawan-kawan sekalian. Negara tidak berpihak kepada kita, kawan-kawan. Negara hanya berpihak kepada rakyat Jawa saja, kawan-kawan. Negara hanya berpihak kepada rakyat Jawa. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia Timur sana, kawan-kawan? Pertama, ketertinggalan infrastruktur, ketertinggalan ekonomi, ketertinggalan pendidikan. Maka hari ini masyarakat Papua dan aktivis Papua hadir di hadapan kantor Kementerian Dalam Negeri dan untuk negara dan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya di Jakarta. Teman-teman kepolisian, saya pikir Anda adalah mitra kami. Anda harus memperjuangkan aspirasi teman-teman Papua. Itu adalah perjuangan kita bersama. Kita tahu bersama bahwa perjuangan rakyat Papua untuk negara ini cukup besar. Bukan hanya itu, kawan-kawan. Apa yang kemudian telah diberikan negara ini terhadap rakyat Papua? Akan tetapi rakyat Papua telah memberikan sebegitu banyak uang dari bangsa ini. Tentu saja Freeport dia memberikan cukup banyak uang terhadap negara ini, tapi hanya dinikmati oleh masyarakat Jawa saja, kawan-kawan. Sepakat? Pembangunan infrastruktur hanya diputuskan di Jawa. Tetapi yang terjadi di Papua apa, kawan-kawan? Terjadi ketertinggalan pembangunan. Maka dari itu, solusi yang tepat untuk kita tawarkan terhadap bangsa ini adalah tolak Otsus, referendum. Yes. Itu adalah solusi yang kami tawarkan kepada negara ini. Negara ini telah membohongi seluruh rakyat Papua. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Bangsa ini yang kita berdiri di atas tanah bangsa ini telah membohongi seluruh rakyat Papua yang kemudian setiap hari konsumsi atau makan keseharian mereka adalah singkong atau gasli. Tetapi negara memaksakan untuk mengkonsumsi nasi. Maka dari itu membuka lahan yang lebar-lebarnya di rakyat di tanah Papua sana untuk apa? Untuk menanam padi. Ini rakyat Papua tidak menerima, saudara sekalian, bahwa konsumsi kami di Papua sana hanya singkong dan ubi atau pisang. Tetapi negara ini memaksakan daerah untuk menanam yang namanya padi. Ini tidak masuk di rakyat Papua sana, kawan-kawan. Maka dari itu permintaan kami atas nama Aliansi Rakyat Papua hadir di hadapan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meminta kepada saudara Tito Karnavian
Papua. Saudara kita kelebihan Anda adalah putra Papua yang kemudian sudah bertugas di sana. Maka lalu kami meminta kepada saudara kelebihan untuk berjuang bersama kami di sini. Lima langkah revolusi kawan-kawan. Lima langkah revolusi kawan-kawan. Jika saudara tubuh kelebihan tidak keluar melalui kita, apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Saya meminta komitmen kita sama-sama. Jika Bapak Tubuh Kelebihan tidak menemui kita pada siang menjelang sore hari ini adalah aspirasi rakyat Papua. Bapak Tubuh Kelebihan, ini adalah suara jeritan tangis rakyat Papua. Kami tidak menginginkan seorang ayah dan ibu menangis di atas tanah sendiri. Rakyat Papua di Bumi Cendrawasih menangis melihat kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak pro terhadap rakyat Papua. Kehadiran kami di sini tidak ingin melihat seorang ibu menangis karena tidak mampu memberikan setetes air susu kepada anaknya. Kehadiran kami di sini tidak ingin melihat seorang pacar menangis karena tidak mampu memberikan sesuatu nasi kepada anaknya. Apakah ini namanya Republik Indonesia? Apakah yang kemudian ini dinamakan dengan bangsa yang berdaulat? Kembalikan otsus kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Sepakat? Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Oke, mungkin itu saja penyampaian singkat saya. Akhir kata, tunduk tertindas atau bangkit melawan, sebab mundur adalah pengkhianatan kawan. Merdeka. Baik, kawan-kawan, siang hari ini kita aksi damai ya. Sepakat kawan-kawan ya? Sudah. Kita aksi ini, kita aksi tolak otsus. Kita tidak minta otsus lagi kawan-kawan. Sebagai informasi kawan-kawan, hari ini kita datang kemarin ini sebenarnya kita menyampaikan kami punya aspirasi mewakili semua rakyat Papua. Kami tidak minta audiensi sama mereka di dalam. Tetapi mereka ini ada respon dari dalam. Mereka minta 2 orang untuk kita audiensi. Setiap hari ini kita sepakat kawan-kawan dengan kawan-kawan. Kalau pentingnya kita hari ini kita tidak meminta audiensi sama mereka kawan-kawan. Tetapi kalau mereka mau ketemu kita, mereka harus keluar kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan. Tidak. Kalau tidak berhasil dan keluar, saya keluar ketemu dengan kami, karena kami ingin keluar. Bahwa kami tidak akan masuk mewakili siapapun dalam hari ini, masa aksi. Jadi juga ya, kalau saya tidak akan masuk dalam sana, apabila dari dalam mau respon untuk ketemu, sudah mereka keluar. Selamat kawan-kawan ya. Oke, kita satu komando, sementara kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan. Anda dari sini kawan-kawan. Kita datang ke sini dengan damai. Kita ini tidak ada tujuan lain, hanya satu, kita tolak Bapak. Bapak kita tidak pernah di Papua. Kita sudah tahu kemana di Papua dari Bapak. Kita datang ke sini tidak ada tujuan lain. Tidak ada evaluasi, tidak ada tangan-tangan, tidak ada. Kita minta Bapak sudah ada di Papua. Orang Papua sudah bodoh lagi. Orang Papua sudah diberkati, kami tidak bodoh lagi. Jangan kau datang bodoh kami lagi. Kami di sini sudah kembalikan angka. Kami sudah mereka tinggal kembalikan saja. Betul Bapak. Kami sudah mereka. Bapak kami mereka sudah kami sudah mereka. Kami tidak perlu Bapak kasih mereka tidak kita mengambil kami mereka. Kami tidak pernah mereka Bapak. Kami di sini, Bapak ambil waktu dengan keluar dan dengarkan kami Bapak.
Kami tidak akan menerima apapun, Bapak. Kami hanya minta satu solusi buat segala permasalahan yang ada di Papua. Kemarin ada aksi mengenai pelantikan otsus. Itu bukan kami sadar, itu bukan kami, itu presiden kalian sendiri. Kami tidak. Kami sama lain kami tidak bahas otsus. Jangan kalian katakan kami, jangan. Jangan ada katakan kami satu suara kami tetap minta referendum digelarkan di Papua. Tidak ada evaluasi tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Evaluasi hanya memperpanjang pelanggaran HAM di dalam Papua. Akan melegalkan segala pembunuhan di Papua. Kami di sini hanya minta apa kawan? Ya, Bapak sudah dengar dan sudah dengar begini. Sampai dan perhatikan baik-baik. Bapak! Ini masih dong? Siapa yang baik, selamat siang kawan-kawan. Hidup Masina, hidup Raja Masina, hidup Masa Papua, Papua, Otsus. Ya, selamat siang kawan-kawan. Hari ini kami datang di sini bahwa kami ingin bilang bahwa kami menolak Otsus Jilid 2. Karena Otsus Jilid 2 itu saya ibaratkan dengan G40 besar. Karena Otsus Jilid 1 dia memakan banyak nyawa di Papua. Dan hari ini kami sudah mau negara yang mana kedua itu dan jadi berkibar bersama. Karena Papua mereka bisa bagi Papua ini. Dia bertanya di sini teman. Kawan-kawan dia bertanya kamu bukan turis. Dia bertanya kamu dengan orang yang lagi Papua. Tinggi bangsa kita kawan. Hari ini kau dapat sedikit kawan lah orang Papua yang hebat kami beri kawan. Kami tahu bahwa orang Indonesia hari ini mereka menghitung kami seperti ikan dalam akuarium. Mereka menghitung kami satu persatu ingin menghabiskan. Siapa yang bergerak di mana? Dia ingin menghabiskan. Orang live YouTube kawan. Kami tahu. Komputer tuh kas mati. Anjing. Orang Indonesia dengan sistem. Sinage. Mereka menggunakan kami seperti ikan dalam akuarium. Dia menghabiskan satu persatu dalam manusia Papua. Dan Otsus adalah salah satu mesin pegang untuk menghabiskan rakyat Papua. Ketika kami hidup, tidak ada orang yang bicara untuk rakyat Papua. Kalau orang Indonesia tidak akan berbicara untuk orang Papua karena kami tidak tahu sejarah yang itu Papua. Kalau hanya mengambil alat kekayaan orang Papua dan kalau hanya menghabiskan bahwa hari ini yang kami bicara di kami anak-anaknya mengharuskan atas ketidakadilan Papua di atas tanah kami sendiri. Kamu harus tahu dari itu. Dan itu kalian kali ini dia adalah menteri dalam negeri. Dia sudah tahu watak-watak orang Papua dan dia ingin melanjutkan untuk menghabiskan Papua. Dan kami sebagai mahasiswa yang ada di Jakarta, kami sekolah dengan Otsus. Otonomi kasus dengan Papua. Otonomi kasus yang ada di Papua. Dia membuat kasus hingga rakyat Papua habis dan habis. Dan hari ini kami dengan tegas menolak Otsus dan memberikan referendum sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Kami hari ini dengan tegas menolak Otsus Jilid 2 dan memberikan hak penentuan sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Otsus adalah mesin bergerak untuk menghabiskan rakyat Papua. Bukan hanya alamnya kawan-kawan. Indonesia bukan hanya dibersihkan alamnya kawan-kawan. Dia ingin menghabiskan rakyat Papua dan ras Melanesia ingin memusnahkan daripada ini. Maka kami hari ini dengan tegas menolak Otsus Jilid 2. Kawan-kawan yang bersolidaritas sama bangsa Papua mereka tahu bahwa rakyat Papua sekarang dimusnahkan. Hingga mereka adalah orang-orang yang hebat hari ini berdiri bersama kami untuk menyuarakan suara rakyat dan tidak kami sendiri. Dan hari ini kami dengan tegas menolak Otsus Jilid 2 dan memberikan referendum sebagai solusi yang demokratis bagi rakyat Papua. Kami ketahui bahwa dari sejak lahirnya Otsus di tanah Papua
Yang lebih tinggi adalah hanya kekayaan alamnya, tidak pernah dibangun rakyat Papua. Seperti hal mereka membagikan kita punya karakter di sekolah-sekolah, dan kami ketahui itu orang Papua ini mau belajar juga susah karena mereka membagikan karakter di kita berpikir. Karena di Papua tidak ada sawah, namun mereka memberikan pelajaran dengan contoh-contoh sawah ada di jauh saja. Kami tidak itu. Tidak ada sawah di Papua yang kami mengajarkan. Itu ada salah satu contoh yang membunuh rakyat Papua atau membunuh rakyat Papua yang harus seperti ini. Lalu hari ini adalah kami ada perdana presiden kami yang rinduakan orang tua kami yang telah ditindas. Kami yang merinduakan referendum di atas tanah Papua karena ketidakadilan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa Papua. Kawan-kawan, kami ketahui bersama bahwa Ishak Sabel ketika masuk ke Papua, dia berkata dia berdoa kepada bangsa Papua bahwa di atas tanah ini tidak ada orang yang bisa membangun kecuali orang kulit hitam berdiri sendiri di atas tanah Papua. Ketika orang Papua berdiri di atas tanahnya sendiri, maka orang Papua akan membangun dan dia akan membangun orang-orangnya sendiri. Orang Indonesia dengan cara-caranya yang kami tidak tahu, dengan cara-cara sama mereka membangun rakyat Papua, namun omong kosong. Kecuali orang Papua sendiri, dia akan membangun dan membangun tanahnya sendiri. Karena dia tahu bahwa Papua adalah orang Papua yang bisa membangun dirinya. Dan siang ini kami dengan tegas menolak otonomi kasus jilid 2 di tanah Papua. Dan kami meminta referendum sebagai solusi yang demokratis bagi rakyat di Papua. Papua! Merdeka! Papua! Otsus! Dorong! Otsus! Ya, jadi ini kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dulu. Teman-teman semangat dong. Semangat. Nah ini pas kita kerja ada dalam sini jangan pakai semangat. Jadi kita akan dengar jawaban dia sendiri bahwa Otsus itu lanjut atau tolak. Jadi dengan semangat itu kamu harus semangat, jangan pakai semangat. Sebelum dia keluar, kamu harus semangat. Sampai dia keluar, dia menyampaikan Otsus ini lanjut atau tolak. Nah kamu dengar itu baru kamu semangat, kamu patah semangat itu terserah kalian. Nah, jadi Otsus itu bikin lagunya menyanyi dulu. Seperti lagu biasa ya, bukan lagu tapi ini. Papua, Papua bukan betul. Papua bukan jodoh. Bintang ke jodoh. Papua baru kau bilang. Merah putih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kehadiran kami di sini, kedatangan kami di sini, kedatangan minggu yang lalu. Karena kami datang dengan tolak otonomi khusus. Sekarang ini yang kedua kali. Tolak otonomi jilid 2, aksi jilid 2 adalah hari ini. Di depan Kemendagri. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa yang terhormat Pak Tito Karnavian, yang selaku Ketua Kemendagri Republik Indonesia. Dalam hal ini saya mau kasih tahu bahwa Bapak pernah ke Papua dalam beberapa bulan lalu, kumpul-kumpul dukungan di Papua di sana. Itu bikin penipuan, saya kasih tahu. Itu bikin penipuan besar terhadap masyarakat Papua. Kumpul tokoh ke sana, kumpul kepala suku ke sini, kumpul ini ke sana, kumpul ini ke sini. Bicara bilang, kalau kamu tidak setuju otonomi khusus berarti saya akan jerat kalian dengan KPK sekali kamu saya akan penjarakan kalian mati kalau kalian tidak mendukung otonomi khusus. Itu adalah bahasa kau yang kau lakukan di Provinsi Papua dalam beberapa hari yang kau kunjungi
tanah Papua. Itu adalah pembohongan penipuan besar yang kau lakukan di tanah Papua. Siapa tidak tahu? Kau pikir anak kecil yang kau bisa main-main. Orang Papua sudah tahu apa mereka lakukan tuh. Jangan tipu-tipu kau. Itu yang pertama. Saya mau bilang bahwa tadi pertama saja di depan Taman Aspirasi kami mau bergerak ke sini, menuju ke sini. Tapi kami dilakukan seolah-olah kami ini mau menantang negara dengan cara yang tidak benar. Nah, saya mau kasih tahu kepada kalian polisi-polisi, kamu juga dapat tipu dari negara, saya kasih tahu ya. Kamu juga dapat tipu dari negara. Kamu hanya pegang senjata saja itu, kamu sombong-sombong. Kamu kalau tidak pegang senjata, pas kamu juga sakit hati dan kamu. Saya mau bilang bagaimana saya cari kata juga sungguh mati. Jadi kamu jangan begitulah. Hargai orang yang mau menyampaikan aspirasi. Kami mahasiswa Papua yang datang hari ini membawa aspirasi rakyat Papua. Karena mereka di sana tidak tahu. Mereka tidak mungkin datang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pak Tito Karnavian. Nah, kami adalah perwakilan mereka ini. Kami mewakili mereka untuk menyampaikan. Satu hal lagi yang saya mau kasih tahu bahwa beberapa bulan yang berjalan ini ada beberapa kelompok di luar sana yang mengaku bahwa NKRI harga mati lah, Otsus jilid 2 harus dilanjutkan lah, inilah itulah segala macam. Itu orang-orang yang kalian tindak mereka, menindas mereka, diskriminasi mereka dengan tekanan-tekanan itu sehingga mereka melakukan hal itu. Saya kasih tahu bahwa orang Papua mulai dari akar rumput tidak pernah mau kalau otonomi itu mau terima. Saya kasih tahu. Karena otonomi itu mati tidak tahu. Mayat ada di depan kalian. Kamu lihat ini, mayat ada di depan kalian. Sudah mati. Otonomi itu sudah mati. Itu mayat. Saya mau tahu, Bapak yang terhormat dalam hal ini Pak Tito Karnavian, kalau hari ini tidak mau keluar ketemu kami di depan sini, kami akan tidur di sini. Kami tidak akan pulang. Sepakat? Tidak akan pulang. Kami tidur di sini. Kami akan tidur di sini sampai kami dengar dengan telinga kami sendiri bahwa Bapak Tito mengatakan, adik-adik kami punya aspirasi ini, saya akan sampaikan ke Presiden untuk cabut undang-undang otonomi khusus untuk hentikan, baru kami bisa pulang ke rumah. Kalau tidak, tidak akan pulang ke rumah. Papua, Papua, Papua. Ini negara saya utuh. Masih semangat? Masih semangat? Semua angkat tangan kiri. Referendum! 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 Otsus! Otsus! Pemerintah kolonial Indonesia diberikan Otsus kepada kami rakyat Papua. Itu sebagai tawaran kepada kami orang Papua, benar. Tetapi kami rakyat Papua dan mahasiswa Papua semua bersatu menolak Otsus. Kami rakyat Papua tidak mau menerima Otsus. Itu hanya kehendak penguasa kolonialisme Indonesia. Pimpinan Pak Tito Karnavian, institusi Kementerian Dalam Negeri, serta jajarannya sedang memikirkan untuk revisi Otsus nomor 1 tahun 2001. Tetapi kami rakyat Papua dan mahasiswa Papua kami bersatu tolak. Karena Otsus yang pemerintah pusat yang diberikan kepada kami orang Papua selama 20 tahun ini sebagai politik untuk jembatan dari pemerintah pusat untuk ke sana, eksploitasi kekayaan alam kita orang Papua, datang membangun infrastruktur yang di Jakarta, apartemen, bangunan semua mewah-mewah, asli dari kekayaan kami orang Papua.
Papua, Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. Aukus, Tolak. Aukus. Tolak. Masih semangat? Kita harus semangat. Kita orang-orang yang ingin mau merdeka. Indonesia mereka melihat kita jumlah sedikit ini, dan Indonesia juga sedang gelisah. Kita jumlah sedikit, tahukah tidak? Karena kita sudah dibunuh oleh negara Republik yang kita tidak kenal ini. Papua, Papua, referendum, Yes. referendum, Papua pasti merdeka. Kita bicara Osus mau plus apa dan plus apa. Ini bukan hal yang baru. Osus ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 sudah diberikan dengan daerah otonomi Riau Papua Barat, tapi tidak pernah implementasikan untuk orang Papua. Justru yang ada kebinasaan terhadap orang Papua. Lalu sejak 1969 sudah ada otonomi khusus. Lalu kenapa ada otonomi khusus lagi pada tahun 2001? Kenapa ada otonomi khusus nomor 21 tahun 2001? Karena ada tuntutan. Tuntutan itu bukan karena ketidakadilan, bukan karena ketidaksejahteraan, tetapi karena sejarah bangsa West Papua. Ketika orang-orang tua melihat tumbang pemerintahan Orde Baru tahun 1998 pertengahan, di situ orang Papua melihat kesempatan yang bisa berekspresi, lalu mereka menuntut untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua karena berdasarkan sejarah bangsa Papua. Bukan karena ketidakadilan oleh negara ini, tapi karena sejarah. Karena negara ini kan tidak pernah memperlakukan manusia Papua sebagai manusia yang layak hidup di bumi ini. Tapi negara memperlakukan orang Papua sebagai binatang, sebagai hewan. Dan kita hari ini ada di sini, di mata mereka kita dibentuk seperti monyet. Kita perlu pertanyakan, manusia bisa mencari makan di rumah monyet? Jadi kau mau perpanjangan otonomi khusus, mau model peles apapun, Pak Tito bolak-balik mau ke Papua, mau ketemu dengan elit politik mana A dan B dan C, itu tidak perwakilan dari rakyat. Itu bukan perwakilan rakyat, itu adalah kepentingan elit politik lokal, kepentingan negara, kepentingan kapitalisme, kepentingan imperialisme negara ini. Oleh sebab itu, kita yang hadir perwakilan daripada rakyat bangsa West Papua, kami tolak otonomi khusus dan waktunya untuk gelar referendum. Tidak ada tawaran A dan B. Orang Papua mau merdeka. Orang Papua juga tidak pernah menginginkan hidup bersama Republik ini. Kami juga tidak pernah mengenal nama Republik ini. Orang tua kami, nenek moyang kami tidak pernah ikut berjuang di Republik ini. Kalau pernah terlibat, coba bapak-bapak polisi sebut satu orang nama Papua yang pernah ikut dalam BPUPKI dan PPKI, yang pernah ikut dalam. Orang Papua tidak pernah ikut untuk perjuangan Republik ini. Bahkan Sumpah Pemuda pun tidak pernah. Jadi kalau hari ini Anda bilang Papua bagian dari Republik ini, stop. Karena negara Republik ini adalah negara termiskin di dunia, sehingga ia sangat ketakutan untuk terlepas dari
West Papua yang penuh kekayaan alam. Jadi Pak Tito Karnavian, Anda harus ketahui bahwa selama Bapak Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolda Papua, ruang demokrasi di Papua dibungkam. Itu Anda tahu sebagai Kapolda yang pernah menjabat di West Papua. Ini kalau kita demo di Papua tidak kayak seperti begini. Ini kalau kamu mau demo di Papua, Anda harus siapkan dulu peti mayat terlebih dahulu, lalu kamu bersuara di jalanan. Bapak-bapak ini juga mereka belum ketahui bagaimana TNI Polri yang beradaptasi dengan orang-orang Papua di sana. Kenapa hari ini jumlah kita sedikit? Karena kita orang Papua sudah dibunuh dan dimusnahkan oleh negara Republik ini. Jadi kami tidak punya keinginan untuk bersama Republik ini. Kami mau berdiri di atas tanah kita sebagai manusia merdeka, tanpa ditindas, tanpa dianiaya, tanpa diperkosa, tanpa dikejar-kejar, tanpa diintimidasi, tanpa dirasisme, tanpa dipenjara. Kami mau hidup bebas di negeri kita, di West Papua, dari Sorong sampai Merauke. Jadi kalau negara ini mengklaim bahwa Papua bagian dari Republik, kita harus pertanyakan, siapa yang pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik ini? Papua, 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 Papua pasti merdeka. Sekarang kita sudah diambang begitu. Makanya Indonesia sedang gelisah. Indonesia sedang gelisah dan gelisah dan gelisah. Sedang ketakutan. Makanya kalau kamu datang diintimidasi, datang ke kos-kosan, datang ke asrama, kamu pergi saja kalau Indonesia macam-macam. Harus tahu, bapak-bapak polisi, jangan datang intimidasi dan teror di asrama kita. Anda datang sebagai seorang pencuri. Stop yang mental-mental ini, kamu yang datang itu. Hafal muka-muka mereka ini. Yang datang mau diskusi, mau ini dan itu, jangan pernah terima. Anda pikir kita ini siapa? Tapi saya mau bilang, soal nasionalisme yang selalu dipaksakan oleh negara melalui aparatur negara ini, seharusnya yang lebih setia kepada Republik adalah orang-orang Papua. Kita dipaksakan untuk berbahasa Indonesia, bahasa kita dihapuskan. Coba kau jawab di pinggiran Jawa ini, orang bisa bahasa Indonesia semua atau tidak? Tidak tahu. Sementara orang Papua bisa bahasa Indonesia karena dipaksa kita. Dipaksa kepada setia kepada Republik, dipaksa setia kepada merah putih yang kita tidak kenal sama sekali sampai hari ini. Jadi kalau Anda soal nasionalisme dan tidak bisa dipaksakan soal nasionalisme itu. Nasionalisme itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa dipaksakan. Makanya nasionalisme Papua bertumbuh dan bertumbuh sampai apapun Indonesia dan Papua tidak akan pernah bersatu. Karena Papua dan Indonesia antara minyak dan air. Jadi teman-teman Indonesia yang menyuarakan soal hak Papua, itu orang-orang Indonesia dengan yang paham dan yang menghargai nilai konstitusi di Republik ini. Konstitusi Republik ini nilai yang sangat mulia, dikagumi oleh dunia internasional. Tapi bapak-bapak yang ada yang melecehkan nilai-nilai konstitusi itu. Nilai Pancasila, nilai undang-undang, alinea pertama menjamin siapapun yang berat mau merdeka, orang Indonesia menjadi garis terdepan untuk mendukung siapapun yang mau merdeka. Bukan menindas, bukan menjaya,
Tapi Indonesia garis terdepan untuk membela siapapun yang mau merdeka. Tapi Indonesia tidak paham dengan dia punya konstitusi itu sendiri. Apalagi Pancasila yang begitu mulia dan nilai-nilainya, tapi tidak pernah implementasikan kepada orang Papua. Jadi apa yang Anda mau banggakan kalau kamu mau di Republik ini? Tidak ada yang kita mau banggakan. Kita sudah setia. Indonesia minta apa? Kita kasih Freeport. Indonesia minta utang, kita kasih. Kita tidak pernah tuntut. Lalu mereka bilang, kita kasih otonomi khusus ini. Lah, jangan ambil dari Papua berapa dibandingkan dengan lokasi. Nilai mereka itu cuma sedikit. Sedikit, tidak ada nilainya. Tapi itulah manusia-manusia miskin di dunia ini. Papua, 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 referendum, referendum. Kita ini jadi pahlawan rakyat bangsa Papua karena Anda bela rakyat Papua. Satu. Masih semangat kawan-kawan. Merdeka! 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 Jadi yang pertama sekali perlu saya informasikan kepada saudara-saudara masa aksi, ketika pada hari ini ada yang bertanya, Anda yang berorasi itu siapa? Maka dengan tegas saya katakan bahwa saya adalah orang Indonesia yang dimana di dalam Konstitusi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea keempat, semenjak bangsa ini telah dinyatakan menjadi sebuah bangsa merdeka yang disampaikan oleh para founding father negara ini, bahwa ada 3 dasar yang menjadi komitmen, yang menjadi cita-cita dari para founding father bangsa ini, saudara-saudara. Yang pertama bahwa negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga keamanan dan ketertiban dan menjaga yang namanya perdamaian dunia, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, atas nama solidaritas, orang asli Papua memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan soal diskriminasi, soal upaya penegakan hukum yang ada di Papua, bicara soal ekonomi, bicara soal politik, maka panggilan-panggilan nilai, panggilan-panggilan nurani, panggilan-panggilan solidaritas yang mengantarkan kita untuk hadir di hadapan lembaga yang terhormat ini, saudara-saudara, yaitu Kementerian Dalam Negeri, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu pengguna jalan, baik yang roda 2 maupun yang roda 4. Bapak Ibu melakukan aktivitas untuk mencari hidup, dan kita yang hadir di sini adalah untuk memperjuangkan soal hak kita juga, saudara-saudara. Apakah sepakat? Apakah sepakat, kawan-kawan? Apakah sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apakah kawan-kawan masih semangat? Apakah kawan-kawan masih semangat? Perlu saya sampaikan, kawan-kawan, di sini kawan-kawan, di sekitar kawan-kawan, sedikit lagi aksi ini akan menjadi lautan darah, kawan-kawan. Kenapa? Hati-hati, hati-hati, provokasi. Tetap satu komando, kawan-kawan. Tetap satu komando. Kenapa hal-hal penting ini perlu saya sampaikan, kawan-kawan? Atas nama solidaritas orang Indonesia yang pada hari ini mendukung penuh atas gerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara Papua. Tato ini voice Indonesia, kawan-kawan. Jadi suarakan, ini adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kita rakyat Papua, saudara-saudara sekalian. Kemudian kawan-kawan, karena atas nama solidaritas, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal soal pembicaraan saya, kawan-kawan. Yang pertama sekali, ketika kita berbicara soal otonomi khusus, jika kawan-kawan tentu
kita memahami bahwa sejarah perjalanan bangsa ini semenjak dinyatakan sebagai sebuah bangsa yang merdeka, maka kawan-kawan, dulu di rezim Orde Baru, bahwa sistem yang diterapkan di bangsa ini adalah sentralistik, kawan-kawan. Lalu kemudian dengan perjalanan waktu, negara dimulai fase 99, kemudian kawan-kawan memberikan ruang ekspresi kepada daerah untuk bagaimana mengelola seluruh potensi, seluruh kekayaan yang ada di daerah. Namun dalam konteks Papua, kawan-kawan, perlu diketahui, saya bukan memprovokasi kawan-kawan, saya bukan memprovokasi dalam tanda kutip kawan-kawan. Otonomi khusus yang diberikan oleh Indonesia, yang diberikan oleh bangsa ini terhadap Papua, itu hanyalah pelicin, kawan-kawan, itu hanyalah pemanis, kawan-kawan. Kenapa saya sampaikan demikian? Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dalam poin H, jika teman-teman membaca soal OCIS, di dalam itu bahwa kawan-kawan, orang Papua yang pertama diakui oleh bangsa ini sebagai satu kesatuan yang dimana memiliki adat istiadat tersendiri. Kemudian orang Papua juga kawan-kawan diatur di dalam itu persoalan supremasi hukum, diatur soal pendidikan, diatur soal ekonomi, dan lain-lain sebagainya, kawan-kawan. Tetapi kemudian apa yang terjadi, kawan-kawan? Coba kita lihat indeks pembangunan kita yang ada di Papua pada hari ini, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan tega dengan melihat kondisi seperti hari ini, kawan-kawan? Jadi apapun bentuknya, baik secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis, bahwa dengan tegas kita menyatakan di hadapan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak operasi spiritual, kawan-kawan. Apakah sepakat? Apakah sepakat? Karena apa, kawan-kawan? Otsus itu adalah keputusan politik pemanis, pelicin yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap Papua, kawan-kawan. Merdeka, merdeka, hidup mahasiswa. Saya kembalikan ke Korlap. Selamat siang, kawan-kawan, masih semangat? Baru saya nih. Satu Karnavian yang terhormat, buka telinga kami lebar-lebar. Siang hari ini kita akan mengklarifikasi hak kami rakyat Papua. Kami mahasiswa Papua sudah diberikan legitimasi dari rakyat Papua untuk berbicara kemerdekaan. Tapi Karnavian dan elit-elit politik yang betul ini sesat berpikir. Kalian pikir mau bisa menyelesaikan masalah di tanah Papua? Sesat kalian, kasta kutub. Sepakat? Semangat! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Otur! Tolak! Otur! Otur! Referendum! Yes! Referendum! Referendum! Yang terhormat, Papua Karnavian, bisa hari ini cepat atau lambat kami kasih tahu kami akan merdeka. Kami akan menjadi bangsa sendiri. Di dunia internasional Indonesia tergoncang gantung dengan isu kemerdekaan Papua. Catat itu. Cepat atau lambat kita akan merdeka. Cepat elit-elit politik, kepala-kepala hutan di dalam gunung ini kalian catat itu baik. Kalian tidak diberikan legitimasi dari masyarakat asli Papua agar untuk kalian datang untuk kepentingan rakyat, kalian datang untuk kepentingan perut. Kalian catat itu. Kalian berkurang bisa lanjut. Kalian akan menyelesaikan persoalan negara Papua. Ini kosong. Sepakat? Papua. Merdeka! Papua. Merdeka! Harga mati. Referendum. 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 Ya, rumahku bilang. Terima kasih, kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan patah semangat. Kita akan merdeka. Kita akan merdeka. Saya pasti tahu rahasia sekarang. OCIS ini paling mahal harganya di dunia internasional, kawan-kawan. Sampai Indonesia melecehkan bangsa Papua di mata internasional karena undang-undang OCIS ini. Ketat ini, kawan-kawan. Ingat itu baik-baik, kawan-kawan.
Cepat atau lambat kita akan berpisah dari Republik ini. Cepat atau lambat. Kami minta cabut undang-undang otsus, cabut dan memberikan seluruh rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Masih semangat kawan-kawan? Masih. Masih semangat? Semangat! Terima kasih kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat? Angkat tangan kiri semua. Referendum. Yes. Referendum. Papua. Merdeka. Kita harus merdeka kawan-kawan. Karena kita tidak akan pernah merasa nyaman dengan bersama dengan Republik ini. Dengan diberikannya otsus, kita semua dibunuh. Kita semua sudah tahu. Papua sekarang berada di daerah yang tertinggal dengan diberikan otsus. Dengan pemerintah berharap untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik. Tapi apa kenyataannya yang sekarang kita lihat kawan-kawan dengan adanya otsus. Papua masih tetap begitu. Sekarang kita mau katakan tolak otsus. Kita tidak boleh melanjutkan lagi penderitaan ini. Kita bersama-sama sepakat sebagai kita mahasiswa adalah sebagai perpanjangan ludah dari rakyat Papua, dan kita mau mengatakan di sini bahwa kita sepakat untuk menolak otsus jilid 2 ini. Karena tidak akan membawa lagi perubahan, karena ini akan menambah penderitaan. Kawan-kawan, kita harus sepakat itu. Kalau kita melihat undang-undang otsus itu sendiri, kalau saya tidak salah, pasal 77 itu mengatakan ketika otsus habis, semua diarahkan atau diberikan wewenang kepada masyarakat. Dan masyarakat di situ akan dari MRP dan dikumpul semua baru akan dilanjutkan. Kalau kita melihat masyarakat semua, masyarakat sepakat untuk menolak otsus jilid 2. Ini artinya sebagai solusinya kita akan menggelar referendum dan kita minta kepada Bapak Tito Karnavian untuk tidak melanjutkan lagi otsus jilid 2 untuk Papua. Kita mau menentukan nasib sendiri. Kita tidak mau terus-menerus menderita dengan Republik ini. Betul. Kita mahasiswa sudah tahu. Selama kita ada di sini, rasisme dan lain sebagainya sudah terjadi di atas kami, dan kami tidak mau lagi menderita. Supaya kita mau membangun daerah kami sendiri di atas tanah yang diberikan dengan kekayaan begitu. Dan kita sama-sama sepakat kali ini kawan-kawan, tangan kiri, angkat tangan kiri. Tolak otsus jilid 2. Tolak otsus jilid 2. Kita mau referendum sebagai solusi negara. Referendum Papua. Terima kasih teman-teman. Mari semangat kawan-kawan. Mari semangat kawan-kawan. Sekali lagi saya tanya, masih semangat kawan-kawan? Masih. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Referendum. Yes. Referendum. Yes. Papua. Merdeka. Papua. Papua. Baik, selamat siang kawan-kawan semua, warga DKI Jakarta dan adik-adik kepolisian. Hari ini sekali lagi kita turun di sini menyuarakan aspirasi dari bangsa rakyat West Papua, di mana kita tahu bersama bos kalian yang di dalam waktu tugas di Papua begitu banyak pelanggaran HAM yang dilanggar. Bukan hanya dari Pak Tito, tapi tahun 1961 lewat operasi Mandala dan operasi Trigora, itu adalah awal mula penjajahan atas bangsa West Papua. Setelah 99, tadi sempat disinggung oleh Kamra Dano bahwa otsus adalah nilai tawar karena aspirasi rakyat Papua sudah luas pada saat itu. Kesadaran rakyat untuk menuntut referendum bagi bangsa West Papua. Kemudian di Papua menutus tim 100 untuk bertemu Habibie. Dan hasilnya otsus dikeluarkan. Dan saya mau bilang hari ini bahwa cukup rakyat Papua dan mahasiswa mempercayai elit politik Papua hari ini. Persoalan referendum Papua harus diserahkan kepada rakyat West Papua, bukan satu pun elit-elit politik hari ini. Hari ini kita ketahui bahwa negara ini lewat media silumannya, bahkan media mainstream hari ini
tidak berpegang teguh pada prinsip jurnalistik, di mana fakta adalah suci maka pantang untuk diutak-atik. Tapi hari ini negara masih saja menyangkal di dalam gedung PBB bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Padahal kita lihat di Papua, jurnalis asing itu sangat dibatasi kawan-kawan. Orang mau aksi, baru keluar rumah sudah kena peluru. Beda dengan di sini. Lantas ngapain Indonesia meratifikasi ICPR? Ujung-ujungnya Indonesia tidak menjalankan itu. Dan bapak-bapak polisi yang berdiri di sini saya mau kasih tahu, jangan kalian jadi budak politisi. Jangan jadi budak politisi. Polisi itu seharusnya menegakkan hukum. Salah satunya, konstitusi negara ini bilang apa? Kemerdekaan adalah hak. Kurang kuat. Kemerdekaan adalah hak. Bapak polisi dengar toh, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bapak polisi itu melenceng sekali dari konstitusi tertinggi negara ini. Artinya Bapak polisi menjadi budak daripada kepentingan oligarki dan juga kepentingan imperialisme internasional. Dengan apa? Freeport. Polisi ini kan yang jadi keamanan di Freeport. Mereka sendiri yang memperkosa konstitusi negaranya. Hari ini rakyat Papua lah yang menjalankan konstitusi itu. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita tidak tentang keadilan. Dalam Pancasila pun mengaminkan itu. Jadi hari ini saya bilang ke kawan-kawan, jangan pernah patah semangat. Solidaritas internasional dan rakyat Indonesia yang sadar akan biadabnya negara ini akan terus mengalir. Kita melihat satu orang Indonesia, Surya Anta, ditahan karena apa? Karena menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua. Di luar sana masih banyak Surya Anta lainnya. Tapi apa? Polisi telah mengintimidasi mereka. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang membebani, di mana kampus yang seharusnya bicara tentang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpikir, tapi kalau bikin diskusi, polisi larang, masuk bongkar. Kira-kira kalian masuk yang terdidik itu seperti apa? Hanya sekolah 6 bulan kah? Kemudian jadi polisi terus mengklaim diri paling mengerti hukum. Omong kosong. Capek-capek mahasiswa kuliah hukum 4 tahun, kamu yang 6 bulan sudah jadi penegak hukum. Heran juga. Dong sekolah dari mana? Lulusan SMA apa? Seperti kalau saya jadi orang kaya, saya taruh anjing di rumah untuk jaga saya punya rumah. Begitupun negara ini memiliki polisi untuk menjalankan Freeport di Papua, kawan-kawan. Polisi dan militer. Itu negara menjalankan mereka. Saya bisa mengerti adik-adik polisi yang mungkin baru masuk. Hukum kalian itu hukum yang rasis terhadap orang Papua. Waktu kita demo, kawan-kawan kita demo, untuk apa? Untuk menuntut ada agar rasisme itu dihentikan di dalam negara Indonesia ini. Tapi hari ini, kemarin kawan-kawan kita ditangkap. Karena apa? Dibilang makar. Memangnya dengan mobil komando sama megafon, saya bisa masuk istana tembak Jokowi kasih mati? Tidak kan? Tidak. Terus kira-kira yang dimaksud makar itu seperti apa? Makar itu orang pegang senjata atau 47 masuk tembak presiden, itu baru makar. Kalau hanya memegang megafon, kalian yang kurang demokratis yang kurang terdidik tidak bisa menerima pandangan politik orang lain. Penjara hanya untuk mereka yang melakukan kriminal, bukan orang dengan pandangan politik yang berbeda. Tapi hari ini di Indonesia, orang dengan pandangan politik berbeda, ideologi, itu akan dipenjarakan dan dikriminalisasi. Kita tahu itu. Jadi kita tidak heran hari ini. Hukum di Indonesia adalah hukum yang rasis. Bagi rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia, dan bagi rakyat Papua. Kalau pemerintah ini adil memperlakukan rakyat untuk memanusiakan, setidaknya
uang ratusan triliun, jangan beli senjata, bikin saja pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat. Biar orang cerdas menilai yang ada di Papua itu seperti bagaimana. Bukan memaksakan orang dengan nasionalisme sempit. Ano ako yung sa YouTube. Iyawal di YouTube. Kita dipaksa untuk menerima nasionalisme Indonesia. Dan kedua Dipaksa untuk teriak NKRI harga mati. Dipaksa untuk bilang saya cinta Indonesia. Nasionalisme itu tumbuh atas realitas sosial. Tumbuh atas dasar ketertindasan, rasa pandangan ekonomi yang sama, kesengsaraan yang sama. Bukan hanya dengan kata-kata NKRI harga mati dan jargon-jargon lainnya. Itu adalah nasionalisme palsu, kofanis, jargon-jargon militeristik. Lantas itu apa bedanya dengan Adolf Hitler di Jerman? Bagi saya tidak ada bedanya, kawan-kawan. Membunuh orang atas dasar nasionalisme itu fasis namanya. Hari ini di Papua dari 61 sampai 2020 itu masih terjadi, kawan-kawan. Jadi jangan pernah bedakan negara ini dengan Hitler. Mereka sama, namanya saja yang berbeda. Wujud dan praktek kolonialisme yang sama. Hari ini rakyat Papua mau keluar bicara soal Otsus. Mahasiswa Uncum baru keluar sudah di Palang, Barakuda, Water Cannon semua sudah Palang kampus. Itu kan yang dinamakan orang terdidik, penegak hukum. Penegak hukum itu orang mau aksi, habis itu mengamankan jalan aksi. Seperti bapak-bapak yang di sini nih prakteknya bagus. Seharusnya ini diterapkan di Papua. Tapi di Papua itu lain sekali. Orang baru keluar rumah langsung ditembak. Aneh sekali praktek-praktek hukum model begini. Kita jadi bingung, ini sebenarnya hukum yang adil itu seperti apa? Sampai kita yang berdiri aksi semua di sini mahasiswa, mereka masih palang polis lain. Kita mau bunuh siapa? Kita tahu kamu polisi tidak usah pakai begitu juga lah. Ini kita antar mayat, biar kalian sampaikan kepada Tito bahwa masyarakat dan rakyat Papua menolak Otsus jilid 2. Setelah Otsus berakhir, kami ingin minta referendum bagi rakyat Papua. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Hidup rakyat Papua! Hidup mahasiswa Papua! Papua! Terima kasih. Aduh kawan-kawan sudah capek, jadi mungkin kita wisisi dulu kan? Bisa. Ayo boleh, lagu. Bisa, lagu. Lagu dulu. Wah. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup kaum buruh yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Terima kasih kawan-kawan yang hari ini hadir, yang menolak tobat. Bukan menolak lupa, tapi menolak tobat. Baik kawan-kawan, kita begini apa? Sebentar akan pasti berlanjutkan orasi, tapi kita butuh goyang sedikit dulu. Kita mau belajar.
sama goyang. Sama goyang dulu. Satu, siapa yang pegang ya? Awas. Rata batalya kasmati, kembali tetap setia sampai kami merdeka. Pasti Papua merdeka.
Pak Frans. Lihat atas yang di depan kan. Tadi dia mati lagi kan? Dia mati lagi tadi. Nah, mati apa? Ada lagi. Mana? Tadi lebih kan 2-3 menit. Makasih kakak. Kalau saya bilang Otsus, kakak bilang tolak. Saya bilang Papua, kakak bilang mereka. Papua, 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 Otsus, Otsus, Gasredem. Wah. Baik kawan-kawan, siang hari ini kami datang yang kedua kali di tempat ini. Bahwa kami tahu bahwa ini produk gedung Sebra ini kawan-kawan. Kami orang Papua tidak pernah minta Otsus. Kami orang Papua tidak pernah minta makan. Kami orang Papua tidak pernah minta jabatan apapun di Republik ini kawan-kawan. Kami orang Papua minta hanya hargai kami sebagai manusia yang layak, sebagai manusia yang bermartabat. Maka Pak Tito sebagai Kapolri, mantan Kapolri atau mantan Kapolda Papua, menghargai kami orang Papua sebagai manusia. Jangan lagi membuka ruang demokrasi di Papua. Jangan lagi membunuh kami orang Papua. Cukup kalian membunuh kami. Bahwa Bapak polisi, saya mau sampaikan, ketika Tito menjabat Kapolda Papua, ruang demokrasi di Papua itu kayak anjing dengan singa yang sedang berhantam. Ketika kami hari ini datang menolak Otsus, seharusnya kami yang harus tanyakan ke Pak Tito, bagaimana penggunaan dana Otsusnya begitu. Bukan kami orang Papua, tapi kami tanyakan kembali ke Pak Tito. Saya akan kasih satu contoh. Ketika ada penembakan di Puncak Jaya, untuk pengamanan dianggarkan itu adalah dana Otsus. Yang Bapak harus ketahui. Faktanya yang menikmati dana Otsus adalah para aparat militer dan pejabat-pejabat elit politik di Papua, bukan rakyat Papua. Bahwa hari ini rakyat Papua menolak Otsus, bahwa Otsus adalah produk diskriminatif terhadap orang Papua. Otsus adalah pembawa duka atau darah bagi orang Papua. Sebelum ada produk Otsus, orang Papua belum pernah mengharapkan Otsus itu. Ketika produk Otsus keluar, model yang sama. Model yang sama karena apa? Pendekatan dari negara ini, negara penjajah ini terhadap orang Papua, pendekatan militer itu masih. Kawan-kawan harus tahu, dan para polisi dan pihak para karyawan Mendagri harus tahu bahwa Otsus lahir untuk menutupi kekejaman Orde Baru di tanah Papua, kawan-kawan. Kekejaman Orde Baru di tanah Papua. Untuk menutupi dosa kolonial Indonesia, kawan-kawan. Menutupi dosa kolonial Indonesia, kawan-kawan. Kenapa kami hari ini bilang Otsus gagal? Otsus tidak pernah menjamin hak politik rakyat bangsa Papua. Otsus tidak pernah menjamin hak ekonomi rakyat Papua. Otsus tidak pernah menjamin hak sosial dan budaya rakyat Papua, kawan-kawan. Ketika orang Papua para kotekan akan dibilang pornografi, kawan-kawan. Karena apa? Bahwa kotekan bukan ketertinggalan, tapi kotekan adalah identitas, kawan-kawan. Tapi watak-watak kolonialisme Indonesia terhadap bangsa Papua itu terlalu rasis. Bayangkan saja, kawan-kawan, orang Papua yang kemarin membela mereka
punya harkat dan martabat, mereka orang Papua dan maka hari ini kami datang mengembalikan produk kolonial kepada negara-negara. Dan kawan-kawan tadi sudah jelaskan bahwa orang Papua tidak pernah ikut terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi mungkin untuk menanam nasionalisme kaum panis, bapak-bapak polisi ini dipaksakan untuk hari ini bertugas. Tapi penerapan di Papua, saya secara jujur akan bilang kalau polisi sama tentara itu pembunuh orang Papua. Pembunuh orang Papua, itu fakta. Mungkin bapak-bapak aparat polisi ini mungkin menyakiti ketika saya ungkapkan kata itu. Mungkin bapak-bapak juga saksikan bahwa baru kemarin mungkin terjadi di Timika anak mahasiswa dari Tangerang, kemudian anak Papua. Mereka bawa kalawai untuk molo ikan. Kawan-kawan, yang pegang senjata ini TNI. TNI bilang apa? Bunuh saja begitu, kawan. Jadi mungkin bapak-bapak polisi sudah nonton videonya itu kan. Ya, mungkin bagi aparat itu kami binatang buruan. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa kami tidak mau otsus. Berikan kami untuk hak menentukan nasib sendiri. Saya mau cerita sedikit bahwa sejarah Republik Indonesia, ini untuk bapak-bapak polisi, untuk sejarah Republik Indonesia itu tidak pernah ada pengakuan dari luar atau negara internasional untuk hari kemerdekaannya. Bahkan 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan, tapi itu hari proklamasi yang dilakukan oleh mahasiswa, bukan Soekarno, tapi Soekarno diculik oleh mahasiswa untuk menggerakkan proklamasi. Jadi kapan ada Indonesia lakukan referendum? Belum pernah ada. Bahwa Soekarno melihat kenyataan itu, dia mengimplementasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia yang Indonesia lakukan terhadap bangsa Papua harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Jadi implementasinya itu harus sesuai dengan produk hukum. Bukan bicara lain, baru kebijakan lain. Bahkan hari ini rakyat Indonesia, karyawan Indonesia, bahkan orang-orang yang penjual-penjual pedagang kaki tiga hari ini, Jokowi bilang kami berdamai dengan COVID. Yusuf Kala bilang bagaimana kalau COVID-nya nggak mau? Ya udah, polisi ditangkap aja itu. Artinya apa? Pemerintah itu tidak peduli dengan rakyat Indonesia, apalagi kami yang berbeda. Apalagi kami yang jauh. Hari ini rakyat Indonesia telah menolak Omnibus Law, kawan-kawan. Dan kami rakyat Papua juga menolak Omnibus Law. Ikut bersolidaritas dengan rakyat Indonesia. Karena apa? Produk Omnibus Law adalah produk kapitalisme Cina, Amerika, yang menjadi pemerintah Indonesia, yang menjadi bonekanya mereka. Pemerintah Indonesia adalah jadi bonekanya mereka. Maka kami menolak Omnibus Law. Karena Omnibus Law tidak akan memberi ruang kepada pedagang ketiga, bahkan rakyat Indonesia yang hidup di kampung-kampung. Bahwa saya mau sampaikan untuk rakyat Indonesia dari suku manapun, kami tidak melawan kalian. Kami hanya melawan sistem kolonial Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mengalami pelecehan seksual, mengalami ketidakadilan, kami orang Papua tetap akan bersolidaritas dengan kalian. Bahwa kawan-kawan, saya mau sampaikan pihak kepolisian Pak Frans di Kapolda, orang-orang Kapolda itu manfaatkan teman-teman kami dari Papua. Stop memanfaatkan teman-teman kami dari Papua untuk melanjutkan OSIS jilid 2. Jalan-jalan bagi-bagi sembako itu berhenti. Dan sekarang berhenti bagi-bagi sembako. Kami orang Papua tidak pernah ingin datang di depan ini, depan pemerintah Indonesia.
stop cari muka, dan juga stop intimidasi mahasiswa Papua di rumah-rumah. Saya mau sampaikan bahwa rakyat Papua tidak menginginkan otsus. Yang punya hak atur otsus adalah rakyat Papua, bukan kau Mendagri, bukan kau Jokowi, bukan kau elit politik yang lainnya. Yang punya hak bicara melanjutkan otsus atau tidak adalah rakyat Papua. Ketika pemerintah Indonesia memaksakan otsus, ketika terjadi konflik di Papua, kami akan datang duduk di tempat ini. Kami akan minta pertanggungjawaban. Karena apa? Kebijakan baik kawan-kawan, masih semangat, masih semangat, masih semangat. Papua, 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 referendum, 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 otsus, otsus, otsus. Ya, tolak kawan-kawan. Kami tidak ada kompromi. Otsus dilenggarakan nasib rakyat bangsa Papua, kawan-kawan. Dan hari ini kontrak sudah harus diberhentikan. Dan kami cukup hidup dengan penjajah kolonial Republik Indonesia, kawan-kawan. Kami cukup menangis, menderita di tanah kami. Kami sekarang menuju genosida yang dilakukan atas nama NKRI harga mati membunuh kami. Itu namanya nasionalisme kompanis, yang nasionalisme yang kehendak penjajah yang memaksakan orang Papua untuk mengakui Indonesia. Kalau mau dibilang, kalau bukan, kawan-kawan santai saja. Kita akan nikmati tempat ini. Nasionalisme orang Papua itu bukan nasionalisme makan minum, kawan-kawan. Nasionalisme orang Papua itu bukan nasionalisme makan minum. Kami punya sejarah tersendiri, bahwa sejarah itu membuktikan bahwa kami hari ini masih di jalan dan masih membicarakan kebenaran, kawan-kawan. Bahwa orang Papua hanya menginginkan kebebasan, bukan otsus, bukan pembangunan dan lainnya. Ketika orang Papua minta merdeka, buser-buser, ini pesan untuk banser-banser. Orang Papua minta merdeka, bilang referendum akan menjadi nasib bersama dengan Aborigin atau Timor Leste. Hari ini Timor Leste saja masih kaya. Negara yang baru merdeka, yang berumur ya baru 20-an lah. Negara yang makmur. Bahkan Indonesia yang sudah 72 tahun saja rasis terhadap orang Papua. Yang melakukan rasis, yang umur rasis siapa, kawan-kawan? Itu aparat yang rasis dengan penguasa-penguasa yang harus di sebelah kanan. Mereka yang rasis, kawan-kawan. Bahwa Surabaya telah membuktikan itu, kawan-kawan. Yang pakai seragam loreng, dan di situ ada aparat TNI. Bahwa pihak kepolisian juga ada, tapi tidak menangkap atau mereda pihak-pihak aparat TNI yang melakukan ujaran kebencian itu, kawan-kawan. Bahkan kami orang Papua yang termasuk saya juga ikut ditangkap, kawan-kawan. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa rakyat Papua hanya menginginkan referendum. Maka saya meminta untuk kawan-kawan solidaritas Indonesia, teruslah bersolidaritas dengan kami, kawan-kawan. Karena hukum utama adalah kebebasan. Hukum utama adalah bersolidaritas. Bahwa atas solidaritas itulah kami akan menjadi negara yang bermartabat dan negara yang punya moral di negeri kami, kawan-kawan. Terima kasih.
Wah, 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 wah. Kawan-kawan, ini ada perwakilan. Ya, ini ada perwakilan dari Kemendagri keluar dari ini. Kita akan dengar yang ingin kita tahu itu. Jadi kita akan dengar yang ingin kita tahu itu sekarang posisi Otsus sekarang itu mulai bermana. Sedangkan rakyat Papua ini sudah menolak Otsus. Kita minta referendum, tidak ada Otsus. Kita menentang rakyat Papua hari ini. Kita tidak minta perpanjang. Kita mendengar keterangan kira-kira posisi Otsus itu sekarang bagaimana. Mungkin Bapak bisa jelaskan dari perwakilan dari Kemendagri bisa jelaskan itu. Dan kita akan berikan pernyataan. Mungkin begitu saja kawan-kawan ya. Atau bagaimana? Yang kedua Bapak, Depan sini yang ya. kami minta di sini, Depan sini. Bapak tidak perlu berbicara keberhasilan dari pemerintah, ya. Karena Otsus itu yang merasakan adalah kami rakyat Papua, ya. Kami rakyat Papua, kami yang merasakan otonomi khusus, dan yang kami rasakan adalah selama 20 tahun adalah kegagalan di atas tanah Papua. Otsus telah gagal. Untuk itu kembali ke pertanyaan pertama Bapak, tolong sampaikan sejauh mana Otsus itu sekarang, karena seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke itu telah menolak otonomi khusus dan tidak mau melanjutkan hubungan antara Papua dan Jakarta. Karena otonomi khusus berakhir tahun 2021, maka bagi orang Papua, hubungan antara Papua 2021, Papua dan Jakarta sudah selesai. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Saya mewakili perempuan dan mama-mama Papua mau memberitahukan kepada Bapak bahwa kami sepakat semua perempuan setanah Papua untuk tolak Otsus. Dan kami akan kembali ke pertanyaan dari saudara. Yang pertama, kami minta penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kurang lebih hampir 4 jam lebih. Kami sudah lakukan perjalanan. Ini tuntutan kami yang murni bahwa ambil aspirasi orang asli Papua. Kita dengar bahwa tanggal 18 besok, 18 Agustus itu sudah sidang terkait dengan Undang-Undang Otsus lanjutan. Jadi kami meminta Bapak tolong jelaskan bahwa kalaupun lanjut orang Papua bagaimana? Karena orang Papua hari ini sepakat untuk menolak otonomi khusus untuk diperpanjangkan di tanah Papua. Jadi kami meminta Bapak tolong jelaskan bahwa apa itu makna dari otonomi khusus itu untuk Papua. Karena sampai hari ini orang asli Papua tidak merasakan otonomi khusus itu untuk orang Papua. Mungkin itu. Baik, selamat siang untuk kawan-kawan mahasiswa dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dirjen Otonomi Daerah. Oh ya, baik, ada Kasubdit Otonomi Daerah Papua Barat dan rekan-rekan dan semua pejabat-pejabat di kementerian yang hadir ini mewakili ini, kami anggap yang hadir ini mewakili suara menteri, begitu. Kami mau bertanya saja, dari Undang-Undang Otonomi Khusus sejak tahun 2001 ditetapkan sampai sekarang pelaksanaannya sudah sampai 20 tahun, anggarannya mau berakhir pada tahun 2020. Nah, tapi latar belakang dari Undang-Undang Otonomi Khusus itu waktu dibuat itu karena orang Papua minta merdeka, itu tujuan politisnya, supaya tetap negara daerah Papua itu tetap berada dalam teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan politisnya.
dibungkus dengan kata kesejahteraan lah, pemberdayaan dan lain-lain sampai sekarang. Nah, tapi sampai sekarang kesejahteraan dan pemberdayaan dan lain-lain itu tidak terlaksana di Papua. Pertanyaan kami, dan sekarang pemerintah mau melanjutkan revisi undang-undang otonomi khusus itu, revisi atau apalah, perubahan dan lain-lain, tambah anggaran ke apakah? Pertanyaan kami sederhana saja, apakah bapak-bapak orang buat kebijakan ini berdasarkan hati atau kepentingan lain-lain seperti begitu? Memutuskan untuk evaluasi lanjut itu berdasarkan hati, berdasarkan pertimbangan yang realitas atau berdasarkan tujuan politis saja, berdasarkan aspirasi masyarakat di bawah sudah sejauh mana sudah menyerap aspirasi masyarakat yang ada di pantai, yang ada di lembah-lembah. Mereka punya suara yang hari ini mau dengar, tapi hari ini kami mewakili masyarakat itu untuk berbicara, bertanya langsung kepada Bapak. Hari ini merupakan kehormatan bagi kami masyarakat Papua. Sekian, terima kasih. Selamat siang Bapak Menteri. Kami sebagai perempuan Papua di sini ingin menyampaikan aspirasi Bapak. Saya harus dipercayakan untuk duduk di Kementerian Negara Indonesia. Dan saat ini kami di sini mahasiswa berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kami. Saya mewakili perempuan Papua dan mama-mama yang sudah melahirkan, dan saat ini TNI Polri sedang membunuh dan membantai. Demi rakyat Papua dan mama-mama Papua tidak ada pembahasan khusus jilid kedua atau ketiga. Saya mewakili perempuan Papua tolak otonomi khusus jilid kedua. Terima kasih. Oke, baik. Kawan-kawan punya tadi pertanyaan yang tadi disampaikan, tolong dijawab dengan lengkap oleh Bapak Menteri, perwakilan dari Kemendagri. Dan juga satu lagi, tolong sampaikan sudah sejauh mana kami punya aspirasi yang kami demo kemarin, sudah sejauh mana. Terus tolong jawab tadi pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan kami. Tolong dijawab dengan lengkap. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tentu kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan tadi, dan saya pikir tindakan kita pada hari ini juga dalam kerangka meningkatkan atau mengembangkan demokrasi, penyampaian aspirasi tersebut. Mungkin singkat saja, dari pertanyaan tadi sebetulnya ada dua hal yang perlu kita pilah. Yang pertama itu terkait dengan otsus, yang kedua itu terkait dengan dana otsus. Itu ada dua hal. Terkait dengan pada saat ini yang dilakukan adalah melakukan membuat payung hukum atas keberlakuan dana otsus yang 2% dari gaung nasional. Jadi revisi itu ditujukan untuk memberikan payung agar dana otsus itu masih bisa berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Apabila pasal itu tidak direvisi, boleh saya jawab dulu Pak ya. Jadi apabila pasal 34 ayat 3 tersebut tidak direvisi, yang khususnya terkait keberlakuan 2% tadi, maka payung hukum untuk penganggaran di tahun 2002, 2021, 2022 itu tidak ada. Sedangkan otsusnya sendiri itu sepanjang undang-undangnya masih ada, maka akan tetap ada kebijakan tersebut, karena ini amanat dari Undang-Undang Dasar pasal 18J yang menyatakan bahwa ada pengakuan dan penghormatan dalam kehususan daerah. Hal yang sama berlaku di Aceh, Jogja, DKI, Papua, dan Papua Barat. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak terasa? Kan begitu. Nah, mungkin kita di sini harus memang semua pihak melakukan introspeksi, dan inilah mungkin dalam konteks tata kelola yang harus kita rapikan untuk pengelolaan dana otsus itu. Karena sebagian besar mungkin belum menyentuh pelayanan-pelayanan dasar tadi. Tunggu cukup banyak dana otsus yang digelontorkan, bahkan kalau seandainya dijajar tidak perlu dibagikan saja, itu pasti
cukup. Tapi setidaknya di sini yang perlu tujuan dari revisinya itu adalah memberikan payung hukum terhadap keberlanjutan dan otsus tadi. Masalah otsus sendiri itu tentu akan diputuskan pada level yang lebih tinggi karena dalam konteks satu undang-undang ada DPR di sana, ada pemerintah di sana, dan ada tokoh-tokoh Papua dan masyarakat Papua di sana. Nah, itu mungkin dua hal tersebut yang menjadi pembeda dan concern kita dalam revisi adalah memberikan payung hukum tadi. Mungkin itu masalah terasa tidak terasa dan optimal tidak optimal, mungkin saatnya kita bersama-sama membantu mengawasi dan melihat kalau bisa dalam tata kelolanya nanti pelibatan seluruh pihak sampai dengan tingkat kampung itu ada dalam konteks mengawasi dana otsus. Memang dalam berbagai perjalanan ke Papua, bahkan kami sempat tanya Mama di Sentani malah belum tahu apa itu dana otsus. Ini memang sungguh miris dan perlu kita lakukan perbaikan dari sisi tata kelola. Nah, dana tersebut itulah yang kita berikan payung hukum dalam keberlanjutannya di pasal 34 ayat 3 tadi itu. Nah, jadi itu satu hal tentang otsus, yang satu hal tentang otsus, itu satu otsus. Dan untuk hal yang terkait otsus, itu mungkin penetapan atau kebijakannya itu pada level yang lebih tinggi, yakni mungkin DPR, pemerintah Papua, Kabupaten Papua Barat, dan seluruh tokoh masyarakat di Papua. Itu konteks revisi undang-undang. Begitu Pak, terima kasih ya. Yang kami perhatikan dari jawaban Bapak itu orientasi Bapak itu berbicara soal duit, ya. Otonomi khusus itu bukan hanya duit. Ya, substansi daripada otonomi khusus adalah menghargai harkat dan martabat orang Papua. Di dalam pasal-pasal otsus itu ada tentang perlindungan, pemberdayaan dan lain-lain. Sekarang memang dari awal memang Bapak ini mewakili Jakarta karena Jakarta hanya berpikir Papua itu soal duit saja. Tetapi hak untuk menghargai hidup orang Papua di atas tanahnya tidak pernah dijalankan. Pasal-pasal otsus itu tidak pernah dijalankan di atas tanah Papua. KKR, Komisi Rekonsiliasi tidak pernah dibentuk. Perdasus dan Perdasi selalu ditolak oleh Jakarta. Jadi Papua itu tidak membutuhkan jalan, jembatan, uang, duit dan lain-lain. Papua membutuhkan bagaimana bisa hidup damai, tenang, aman, merdeka di atas tanahnya. Jadi kalau pikir mindset Anda tentang uang itu orang Papua tidak butuhkan uang. Tidak ada uang juga dia bisa hidup, tanahnya subur. Buang biji saja pohon tumbuh. Jadi orientasi Bapak tentang uang itu kami tidak mengerti begitu, karena kami tidak bertanyakan soal uang. Yang kami tanyakan Bapak, sudah sejauh mana pembahasan otsus? Karena rakyat Papua hari ini sudah sepakat dari Sorong dan Merauke untuk menolak otonomi khusus. Jadi tolong sampaikan lewat Kementerian Bapak bahwa orang Papua yang kami datang sampaikan, kami tidak bicara revisi Bapak. Kami datang sampaikan untuk perwakilan Kementerian, sampaikan kepada level yang lebih tinggi seperti mekanisme yang Bapak sampaikan bahwa orang Papua, kami di sini adalah representasi masyarakat Papua, bukan tokoh-tokoh Papua yang Anda undang ke dalam kantor Anda, bukan LSM, bukan MRP. MRP itu lembaga politik Indonesia. Kami tidak kenal MRP karena tidak pernah memproteksi kehidupan orang Papua di tanah Papua. Jadi Bapak, kami mohon, sudah sejauh mana aspirasi kami tolak otsus itu, sudah sejauh mana? Kami tidak meminta revisi dan lain-lain Bapak. Kami maunya tolak otsus karena kami tidak penting soal otonomi khusus Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi saya katakan, jelaskan karena ada dua hal tadi. Kalau kita bagi dua tadi dari aspirasi Bapak-Bapak, ada tentang pemanfaatan dana otsus, ada tentang otsusnya sendiri. Yang kami katakan di sini bahwa yang dilakukan revisi saat ini, kan tadi ditanya revisinya di pasal berapa. Sedangkan tentang otsusnya yang tadi Bapak sampaikan itu kan otsus model pasal 1 sampai pasal 9. Itu otsusnya itu tentu akan kita bawa pada saat pembahasan di level yang tinggi. Sedangkan upaya kita saat ini adalah koreksi payung hukum terhadap pasal 3. Ada dua hal yang berbeda. Tentu pada saat pembahasan undang-undang itu kan melibatkan banyak pihak. Jadi situ kan pasti akan ada diskusi, ada pembahasan, entah ada kesimpulan balik, ada dasar dan lain-lain. Mungkin di situ. Tapi dalam hal ini ada dua hal substansi yang tadi kami sampaikan, tidak ada substansi tentang payung hukum 34 yang harus kita lakukan perbaikan. Ada substansi otsus dari pasal 1 sampai 9. Mungkin begitu Pak. Tapi prinsipnya tadi yang disampaikan mulai dari tadi pagi sampai dengan tadi disampaikan pertanyaan, tentu kita akan tampung karena memang
instrumen kita dalam konteks OSIS itu adalah Perdassus, dan tentu sampai dengan saat ini belum semua Perdassus itu tuntas, dan harapan kita bukan ada sudah bukan. Jadi oke, boleh saya terangkan ya. Undang-undang OSIS itu hanya mengamanatkan satu PP, sisanya itu Perdassus. Jadi artinya memberikan ruang yang sepenuh-penuhnya kepada masyarakat Papua untuk mendesain regulasinya sesuai dengan kondisi lokal. Cuma ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, bahkan ada yang belum disampaikan. Contoh, Perdasi tentang pendidikan dan kebudayaan, Perdassus tentang kesempatan kerja itu belum sampai di kita. Jadi oleh karena itu mungkin kita sama-sama lah kawal ini, dan prinsipnya ini menjadi bagian kita untuk melakukan koreksi dan introspeksi. Prinsipnya yang disampaikan tadi itu akan kami tampung terhadap dua level tadi, tindakan kita sesuai dengan posisi kita sebagai teknis. Tentu kita ambil yang posisi teknis, sedangkan untuk level kebijakan sebagaimana pasal 9 itu tentu akan kita sampaikan pada saat pembahasan dengan level DPR dan lain-lain. Mungkin begitu Bapak ya. Karena itu perwakilan dari rakyat Papua, bukan dari politik. Jadi, apakah Bapak orang sudah bahas kemarin yang kita tuntut, yang kita kasih masuk itu, apakah pembahasannya udah sampai di mana internal Bapak-Bapak? Dan itu yang kita ingin tahu. Kita tidak ingin untuk mau perpanjang A dan B dan mau berjilid-jilid, kita tidak bahas itu, kita tidak pusing. Karena tanpa ada OSUS, orang Papua bisa hidup. Orang Papua tidak ada, orang Papua tanpa OSUS kita bisa hidup. Jadi kalau Bapak tadi bilang soal dana dan lain-lain, jangan bahas itu. Kita minta kita yang kebantu pembahasan internal. Bapak dalam sudah sampai di mana? Itu perwakilan rakyat. Jadi kalau Bapak bilang kita mau bahas